Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Alpian dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif etika dalam komunikasi persuasif. Apakah di antara teman-teman pernah mendengar apa itu etika dalam komunikasi persuasif? Dan di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa saja sih bagian dari perspektif etika dalam komunikasi persuasif. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, kata tunggal yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah taeta yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin yang berarti mos, bentuk tunggal, atau mores, bentuk jamak, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, maupun cara hidup. Menurut Bertens, ada dua pengertian etika, sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Menurut Webster Dictionary, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, di mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. Etika atau moral adalah aturan mengenai sikap perilaku dan tindakan manusia yang hidup bermasyarakat. Etika ini juga bisa sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dalam masyarakat, kita tidak hidup sendiri, sehingga harus ada aturan yang dilaksanakan agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan aman, nikmat, dan harmonis. Komunikasi persuasif dapat dikatakan sebagai komunikasi yang dimana berusaha untuk mengetengahkan berbicara yang seperti memperkuat, memberikan ilustrasi, dan menyodorkan informasi untuk khalayak. Akan tetapi, tujuan pokoknya adalah menguatkan atau mengubah sikap dan perilaku. Jadi, penggunaan fakta, pendapat, dan himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya. Sementara itu, untuk contoh dari komunikasi persuasif di dalam kehidupan sehari-hari, itu dapat dengan mudah ditemukan di dalam lingkungan sekolah. Dalam prakteknya, saat komunikasi persuasif dimainkan, maka komunikator tidak diperkenankan untuk melakukan hal berikut. Yang pertama, menggunakan data palsu. Data yang sengaja dirancang untuk menonjolkan kesan tertentu yang dibelokkan atau bukti yang berlaku tapi tidak benar hubungannya untuk mendukung sebuah pernyataan atau mengesahkan sesuatu. Yang kedua, tidak diperkenankan menyatakan diri sebagai pakar pada subjek tertentu padahal bukan pakarnya. Tidak diperkenankan juga mengakui telah diberi informasi oleh pakarnya padahal tidak. Yang ketiga, tidak diperkenankan secara sengaja menggunakan gagasan yang meragukan atau yang tidak logis. 4. Tidak diperkenankan untuk mengajukan hal-hal yang tidak berkaitan untuk mengalihkan perhatian dari isu yang sedang dijadikan perhatian. Di selang hal-hal yang paling sering digunakan untuk mengalihkan perhatian adalah perilaku sengaja menyerang watak individu yang dijadikan lawannya, pembelaan dengan menggunakan kebencian sebagai gagasan, penggunaan istilah Tuhan atau setan yang bisa menyebabkan atau mengundang keadaan tegang namun tidak mencerminkan reaksi positif atau negatif yang sebenarnya. 5. Tidak diperkenankan untuk berharap kepada target tujuan, pembaca atau pemeriksa untuk mengaitkan ide atau proposal yang diajukan dengan nilai-nilai yang emosional, motif-motif tertentu, dan tujuan-tujuan yang sebenarnya tidak benar kaitannya. Yang keenam,
Tidak diperkenankan untuk menipu khalayak dengan menyembunyikan tujuan sebenarnya atau keperluan pribadi, golongan yang diwakilkan, atau menggunakan jabatan sebagai penasehat saat memberi sisi pandang tertentu. 7. Tidak diperkenankan untuk menggunakan pembelaan emosional yang tidak diikuti bukti, latar balik, atau gagasan yang tidak bisa diterima apabila target penerima memiliki kesempatan dan waktu untuk menyelidiki subjek tertentu sendiri, kesudahan menemukan sesuatu yang lain atau bertentangan. 9. Tidak diperkenankan untuk menyederhanakan sebuah situasi yang sebenarnya kompleks sehingga terlihat sebagai hitam dan putih saja, hanya memiliki dua pilihan atau pandangan. Yang ke-10, tidak diperkenankan untuk mengaku sebuah ketentuan sudah diciptakan padahal situasinya sedang sementara dan derajat kemungkinan situasi sedang bisa berubah sebenarnya bertambah akurat. Dan yang terakhir, tidak diperkenankan menganjurkan sesuatu yang kita secara pribadi sebenarnya juga tidak percaya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga dengan apa yang materi saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua dan menambah wawasan. Jangan lupa subscribe YouTube Mahir Public Speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.